Halo, selamat datang di Narotalks. Narotalks kali ini spesial karena kita bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwang bersama istri ada Ibu Rahmawati Zainal. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya sebagai informasi podcast ini kami laksanakan dengan standar protokol kesehatan. Untuk itu mungkin jika berkenan saya akan melepas masker untuk lebih memperjelas wawancara ini. Ya. Ya, hari ini tim kita punya kesempatan untuk mewawancara langsung orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Utara untuk kemudian nanti menceritakan pengalamannya bagaimana kemudian men-treat baik dirinya maupun istri dan keluarga maupun lingkungan sekitar pasca terpapar COVID-19. Mungkin bisa diceritakan nih Pak pengalamannya selama melakukan isolasi mandiri di rumah jabatan. Baik. Terima kasih Arida Diki. Telah kami divonis positif terpapar COVID sejak tanggal 9 Juli lalu. Saya himbau kepada saudara-saudara saya masyarakat Kalimantan Utara, manakala divonis terpapar COVID-19, kita pertama jangan mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, harus punya pikiran positif dan tetap semangat untuk meningkatkan imun. Ya, jangan langsung kendor. Kita tetap harus semangat dan tetap harus melaksanakan olahraga serta makan buah, kemudian mengkonsumsi vitamin-vitamin, terutama C, D, dan E. Insya Allah, ya saya alhamdulillah dalam waktu isolasi mandiri ini kami di rumah jabatan selalu tidak ada henti-hentinya kegiatan yang kami lakukan. Ya, kegiatan-kegiatan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah jabatan untuk tanam-tanam sayur, tanam cabai dan sebagainya. Masuk tempat yang kita gunakan. Ya, yang kita gunakan prokes hari ini adalah hasil dari isolasi mandiri. Gitu, di mana saya melihat pohon yang rindang ini membuat sesuatu di bawahnya, karena kita tahu bahwa oksigen yang kita hirup itu sangat baik manakala kita berada di luar. Itu dan kita juga harus ya tetap mentaati protokol kesehatan. Di samping olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan memanfaatkan lahan di sekitar rumah, juga kita harus ya saling mengingatkan dalam rumah. Ya, baik saya sama istri, sama ajudan, ya sama staf-staf lain saling mengingatkan, ya kira-kira itu. Artinya dalam proses isolasi mandiri ini aktivitas juga tidak henti Pak ya? Tidak henti. Aktivitas yang sifatnya produktif seperti olahraga dan lain-lain. Ya. Nah, untuk Ibu sendiri nih Bu, pasca ditetapkan terpapar COVID-19, karena di luar hari ini banyak kemudian masyarakat yang masih sangat paranoid ketika mendapati dirinya positif terpapar COVID-19. Tapi ternyata Ibu Rahmawati sampai hari ini kita lihat alhamdulillah sehat-sehat saja, baik secara psikis maupun secara fisik yang kita lihat langsung hari ini. Mungkin ada saran mungkin untuk teman-teman di luar? Ya, pertama saya juga merasa kaget karena itu yang saya alami itu tidak merasakan apapun, gejala apapun, malah saya merasa bahwa aktivitas saya dalam minggu-minggu sebelum saya tes itu malah lebih banyak, artinya misalnya saya olahraga lebih aktif, kemudian dan tidak merasakan ada gejala apapun. Ya mungkin itu karena saya sudah vaksin mungkin ya. Karena itulah fungsinya vaksin, mungkin benar-benar saya rasakan sekarang. Artinya saya pernah mengalami karena ada keluarga saya juga ini Pak yang belum vaksin dengan saya sudah vaksin. Ada 2 orang yang terpapar COVID di Jakarta yang belum vaksin, sangat dampaknya kelihatan sekali. Sedangkan sudah vaksin seperti saya ini, jadi memang positif tapi tidak merasakan gejala apapun. Apapun yang saya lakukan di sini setiap pagi, dan kemudian kami juga sempat juga kaget karena semua yang staf-staf di sini ada sekitar 20 orang tidak ada gejala apapun, sama seperti saya dan Bapak. Jadi begitu kami ada hasil tesnya keluar, langsung kami merasa bahwa kami ini positif, tapi tidak kami langsung down. Jadi mari kita sama-sama melakukan aktivitas bersama, tetap menggunakan masker, kemudian waktu berjemur kami habis sholat subuh, kemudian
melakukan aktivitas seperti yang mau mengaji dan sebagainya. Kemudian jam 9 kami keluar berjemur di matahari, kemudian sarapan, melakukan aktivitas masing-masing. Jadi memang kekuatan mental ya, herd mentality itu memang Itu yang sangat penting. Ya, itu yang penting. Kalau kita lihat juga di postingan medsos Bapak Gubernur sebagai seorang pemimpin ataupun orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Utara tentu memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Iya, benar. Ya, kemudian beliau terpapar COVID-19. Tapi kita lihat di aktivitas di medsos, di rumah aktif masak, mulai masak, olahraga dan lain-lain. Pak, mungkin bisa dibagi kiat-kiatnya, Pak. Ya, yaitu supaya pikiran kita itu tidak kemana-mana. Kemudian kita juga bisa berbagi apa yang kita tahu, apa yang kita punya kemampuan kita bagi kepada yang lain. Ya, seperti memasak juga, saya juga dari jago masak ya. Ya, alhamdulillah saya bisa memasak apa aja. Mungkin karena Bapak jago masak Ibu jadi Dan itu dulu. Iya, malah lebih jago Bapak daripada saya Oh, masaknya. Jadi- Ya, dari Bapak mungkin karena beliau anak paling besar. Ya, dia anak paling besar di keluarganya, paling sulung. Jadi sudah biasa kadang-kadang mau cara di rumah, misalnya buat nasi goreng paling jago. Oh iya. Apalagi palu marang istilahnya ya. ikan palu mara. Palu marang pakai lato namanya ya, lato ya. Lelai kalau di Sulawesi itu lelai namanya, seperti rumput laut. Itu paling jagonya Bapak. Dan Dan saya jago menikmatinya. Jadi ya kita harus selama isoman ini jangan pernah diam. Ya, jangan pernah diam dan usahakan juga istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup. Minimal 5 atau 6 jam perlu waktu istirahat. Tapi selain itu kita harus melakukan aktivitas seperti biasa. Gitu. Kalau misalnya punya keterampilan menjahit, ya menjahit lah selama isoman itu. Kalau punya keterampilan bercocok tanam, bercocok tanam. Punya keterampilan memasak, ya kita memasak. Dan memasak saya hampir tiap malam itu memasakkan untuk 25 orang. Untuk 25 orang yang ada di rumah jabatan ini. Jadi sehingga pikiran kita itu tidak kemana-mana, tidak mempunyai pikiran yang macam-macam. Ya, dan itu akan meningkatkan imun kita selama isoman. Makanya kemudian penting seberapa besar informasi positif yang bisa kita bagi Pak ya, masyarakat biar tidak pada parno soal COVID ini. Ya, dan jangan main-main sama COVID. COVID ini memang ada, ya. Hanya memang tidak nampak oleh mata. Artinya kalau COVID ini nampak oleh mata kita bisa menghindar. Dan risiko seorang pemimpin, ya, itu kalau selalu turun ke lapangan, itu resikonya memang akan terpapar. Akan lebih besar terpapar. Ya, karena intensitas kita turun ke masyarakat dan kita juga dalam kegiatan-kegiatan itu kan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tapi ini kan virus ini tidak bersentuhan pun bisa berpindah, gitu. Makanya tetap kita mentaati protokol kesehatan, terutama 5M ini. Pakai masker, ya, pakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Saya selama 10 hari ini tidak pernah meninggalkan rumah dan saya taat perintah dokter kepada saya, Pak Gubernur, ini karena sudah dinyatakan positif, tetap melaksanakan isolasi mandiri di rumah, dan itu saya taati. Ya, pasca terpapar COVID-19, kemudian bagaimana cara pandang Bapak maupun Ibu dengan orang sekitar maupun keluarga? Apakah ada treatment khusus atau langkah-langkah khusus yang ditempuh, semisal lebih memperketat mobilitas orang-orang sekitar, baik anak, mulai dari anak maupun keluarga dekat, terus teman-teman yang hari ini berada di lingkaran Juma Rumah Jabatan? Ya, hanya saya ingatkan kepada khususnya yang ada di rumah jabatan, selama isoman ini melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan rumah jabatan, yaitu dengan olahraga, kemudian bercocok tanam, kemudian membuat tempat seperti ini, ya, yang selama ini mereka pasti tidak pernah melakukan itu. Ya, saya yakin bahwa
baru saat inilah waktu isoman mereka gergaji, mereka maku, mereka melaksanakan apa yang saya sampaikan, saya arahkan ya, karena saya juga bisa nukang ya. Kemudian juga di waktu membuat lapangan bulu tangkis juga begitu, nyemen sendiri gitu. Jadi artinya hal-hal yang belum mereka lakukan saat inilah mereka bisa lakukan dan punya pengalaman tersendiri. Ada hal positif. Ya, pasti ada hal positif. Kemudian untuk anak-anak saya kan kebetulan anak-anak saya tidak berada di sini. Mereka ada 2 di Jakarta, 1 di Balikpapan. Dan saya sampaikan bahwa jangan keluar rumah ya, apalagi di daerah Jakarta ya, sangat tinggi, rentan sekali untuk terpapar. Saya sampaikan tidak perlu keluar rumah, saya bilang. Oh, tidak perlu. Jadi tidak perlu sama ini sekali. kalau tidak perlu sekali, tidak usah. Dan saya usahakan untuk tidak keluar rumah. Iya. Termasuk juga keluarga saya dimanapun berada, saudara-saudara saya yang ada di Sulawesi, di Jawa dan sebagainya, saya sampaikan begitu. Karena mereka juga kaget melihat postingan di berita-berita online bahwa Gubernur Kalimantan Utara dan istri positif terpapar, sehingga mereka sangat kaget, dan saya sampaikan tidak usah khawatir, kami sehat-sehat saja. Iya. Sampai hari ini juga Alhamdulillah. Bisa kita lihat Bapak Gubernur maupun Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Meski sudah terpapar, ini juga contoh buat teman-teman semua bagaimana kemudian kesehatan psikis jauh lebih penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan juga tetap mengikuti himbauan dari pemerintah maupun ahli medis, Pak ya, bagaimana menjaga jarak dan lain-lain. Campaign itu hari-hari kita dengar, hampir setiap hari kita dengar, baik secara langsung maupun lewat campaign digital. Harapannya memang COVID ini bisa segera berlalu, Pak ya. Ya. Saya mau Pak Gubernur mengajak kita bersama-sama untuk bagaimana mengatasi COVID ini, Pak. Baik, saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, mari kita lawan COVID ini untuk sehingga kita terhindar dari mengikutnya virus COVID di tubuh kita. Saya sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah bisa mengatasi itu semua bersama istri, dan saya yakin juga masyarakat yang saat ini sudah terpapar ataupun yang belum terpapar, mudah-mudahan tidak terpapar, dengan tetap taat akan protokol kesehatan. Intinya situ aja. Yang penting kita selalu taat akan protokol kesehatan. Manakala kita hilap, kita lupa, kita tidak taat, itu rentan akan terpapar COVID-19. Sehingga saya himbau pada masyarakat saya Kalimantan Utara untuk tetap taat akan protokol kesehatan, terutama kemanapun, dimanapun, jangan lupa selalu menggunakan masker. Di rumah pun kita tetap menggunakan. Kita lepas masker manakala mungkin kita berolahraga, ya. Kemudian manakala kita makan, minum, ya itu kita lepas. Tapi saat tidak ada aktivitas, kita harus tetap menggunakan masker untuk melindungi, bukan melindungi diri kita sendiri, tetapi kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Dari Ibu. Terima kasih. Saya juga katakan kepada para staf untuk sementara mereka tidak usah dulu bertemu dengan keluarga mereka, walaupun ada di antara mereka tuh ada yang punya anak bayi dan sebagainya, dan kami juga melakukan langsung di tracking istilahnya, ketika mereka kena, keluarganya juga kemarin dites juga. Alhamdulillah udah keluar, mereka kebanyakan negatif dari keluarganya, walaupun suami atau istrinya positif, akhirnya mereka di karantina di sini semua. Jadi mereka alhamdulillah merasa bahagia walaupun tidak dekat dengan suami dan anaknya dan keluarganya, karena demi kesehatan mereka. Begitu mereka terpapar dan kembali ke rumahnya, otomatis akan membawa virus itu akan makin berkembang. Bukan untuk dia aja, tapi untuk istri, anak, dan juga tetangganya. Jadi saran kami, jangan lupa masker sangat penting. Artinya selain melindungi diri kita, juga melindungi orang-orang yang kita cintai. Siap. Ya, itu tadi sepenggal cerita pengalaman Bapak Gubernur maupun Ibu selama menjalani isolasi mandiri di rumah jabatan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerita yang disampaikan Bapak maupun Ibu Gubernur. Dengan ini
saya beserta Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Bapak Zainal Arifin Paliwang dan Ibu Rahmawati Zainal pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Kaltara di hati. Kata Kaltara di hati.